Oke, baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 AP Palembang akan melaksanakan presentasi untuk review laporan penelitian. Boleh, next slide. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Nathan Leonardo, yang kedua ada Muhammad Mahizari Pai, yang ketiga ada saya sendiri, Ricky Andres, yang keempat ada Gilang Samudra, dan terakhir yang kelima ada Akmal Alanza Pauton. Langsung saja ke slide presentasinya. Untuk pendahuluannya itu, Indonesia adalah merupakan penghasil karet alam terbesar kedua di dunia. Namun, karet alam ini memiliki kelemahan seperti mudah terdegradasi oleh panas, oksigen, ozon, dan juga sinar matahari karena mengandung ikatan rangkap dua karbon pada struktur cis 1,4 poliisoprena. Untuk meningkatkan nilai gunanya, dilakukan juga modifikasi melalui proses pirolisis, yaitu perangkaan termal yang dapat menghasilkan senyawa yang berguna. Dalam penelitian ini, digunakan gas CO2 sebagai media injeksi selama proses pirolisis untuk mempengaruhi kondisi suhu dan tekanan di dalam reaktor, serta akan mengamati pengaruhnya terhadap senyawa hasil dari pirolisis. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nathan Leonardo. Untuk Nathan, dipersilakan. Baik, berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, ada rumusan masalah difokuskan kepada dua hal. Yang pertama, bagaimana pengaruh CO2 terhadap kondisi reaktor. Adapun yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap komposisi produk pirolisis. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama ada mengetahui pengaruh injeksi CO2 terhadap kondisi dalam reaktor. Itu termasuk suhu dan tekanan. Yang kedua ada mengetahui efek injeksi CO2 terhadap jenis dan jumlah senyawa hasil pirolisis karet alam. Oke, baik, untuk slide ketiga akan dibacakan oleh Muhammad Maizar Ripai. Untuk Ripai, dipersilakan. Baik, untuk tinjauan pustaka pada eh, penelitian kali ini yaitu membahas tentang karakteristik dari karet alam, proses pirolisis,nya kemudian peran CO2 dalam proses biolitik, serta penggunaan gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS untuk menganalisis produk. Penelitian terdahulu yang relevan juga disertai untuk memperkuat dasar teorinya. Next. Oke, baik, untuk slide metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Akmal Alonza Paltan. Untuk Akmal, dipersilakan. Oke, untuk metodologi penelitiannya, bahan bakunya yaitu menggunakan karet alam jenis SIR-20 sebanyak 150 gram per sampel. Variabel bebasnya yaitu temperatur pirolisis sebesar 200 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, dan volume injeksi CO2-nya yaitu 0, 2, dan 4 liter. Metodenya yaitu pirolisis dilakukan dalam reaktor tertutup sambil menginjeksikan CO2 pada kondisi yang divariasikan. Analisis produknya, produk cair dianalisis menggunakan gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS untuk mengetahui jenis dan komposisi senyawa. Next, dong. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Samudra. Untuk Gilang, dipersilakan. Untuk hasil dan pembahasan, tekanan dalam reaktor meningkat seiring bertambahnya volume CO2. Tanpa CO2 2,3 bar per 200 derajat Celcius dengan 2 liter CO2 3,4 bar dengan 4 liter CO2 4, 4 bar. Volume produk pirolisis meningkat pada suhu dan CO2 lebih tinggi. Untuk komposisi senyawa, untuk senyawa aromatik seperti benzena, tulena, dan selena, BTX meningkat pada suhu tinggi dan injeksi CO2. Untuk komposisi tertinggi BTX ditemukan pada suhu 300 derajat Celcius dan 4 liter CO2, sekitar 27,229%. Selain itu, senyawa poliaromatik hidrokarbon atau PAH mendominasi sebagai hasil degradasi termal lanjutan dari limonen. Mekanisme reaksi dijelaskan secara rinci termasuk pembentukan pH dari limonen melalui reaksi pemutusan ikatan dan dehidrogenasi. Oke, baik, dengan berakhirnya penjelasan hasil dan pembahasan dari Gilang Samudra, maka berakhir juga presentasi dari kami. Untuk itu kami akan membuka juga sesi pertanyaan untuk
para tim penanya. Untuk tim penanya dipersilakan. Oke, baik. Untuk yang pertama, untuk Kaisa Adelina dipersilakan. Baik, terima kasih Riki. Izin bertanya, dari laporan kalian tadi, mengapa karbon dioksida itu dipilih sebagai gas injeksi dalam proses pirolisis karet alam, bukan gas inert seperti nitrogen? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Janata Maharani. Janata dipersilakan. Saya ingin bertanya, kenapa sih senyawa poliaromatik hidrokarbon atau PHA itu menjadi dominan pada hasil pirolisis yang bersuhu tinggi? Sekian. Oke, baik. Terima kasih Janata atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk Davina Faradita dipersilakan. Baik, terima kasih Riki. Izin bertanya, apa peran dari gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS dalam penelitian kalian? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Davina. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Ataya Salsabila. Baik, terima kasih Riki. Nah, jadi aku mau nanya sejauh mana sih pirolisis dengan CO2 itu dapat dianggap ramah lingkungan dibandingkan dengan metode yang konvensional? Oke, baik. Terima kasih Ataya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Delvin Lee. Oke, jadi aku mau nanya itu mengenai injeksi CO2. Gimana sih injeksi CO2 itu mempengaruhi waktu pencapaian suhu dan tekanannya juga dalam target selama pirolisis yang kalian bahas? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab dari seluruh pertanyaan yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Raisa Adlina. Untuk pertanyaannya tadi adalah mengapa CO2 yang dipilih sebagai gas injeksi ini dalam proses pirolisis karet alam bukan gas inert seperti N2. Nah, untuk jawabannya itu, untuk dari si CO2-nya itu dipilih karena memiliki kemampuan untuk memodifikasi hasil dan juga karakteristik dari suatu produk pirolisis. CO2 juga akan berperan aktif dalam meningkatkan tekanan reaktor, mempercepat perangkahan termal, serta menghambat pembentukan senyawa aromatik yang berbahaya. CO2 juga dapat berkontribusi dalam reaksi reforming yang menghasilkan gas-gas seperti CO2, sehingga lebih bernilai guna dibanding gas inert seperti N2 yang hanya berfungsi sebagai media tanpa adanya reaktivitas yang lebih lanjut. Mungkin untuk jawabannya, apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaan Kaisa? Baik, cukup jelas Riki. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nathan Leonardo. Untuk Nathan dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Delvin tadi. Bagaimana injeksi CO2 mempengaruhi waktu pencapaian suhu dan tekanan target selama pirolisis? Untuk jawabannya adalah injeksi karbon dioksida itu mempercepat waktu pencapaian dan tekanan target karena karbon dioksida itu meningkatkan laju perpindahan panas dan tekanan pada reaktor. Hal ini memperpendek waktu reaksi dan meningkatkan efisiensi termal proses pirolisis di dalam reaktor tersebut. Apakah sudah jelas, Delvin? Sudah, terima kasih. Oke.
Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mayuza Rifai. Untuk Rifai dipersilakan. Baik, izin jawab pertanyaan dari Janata Maharari, yang dimana pertanyaannya mengapa senyawa poliaromatik hidrokarbon atau PAH menjadi dominan pada hasil pirolisis bersuhu tinggi. PAH atau poliaromatik hidrokarbon terbentuk dominan karena suhu tinggi, yaitu karena memutuskan rantai panjang molekul cis 1,4 poliisoprena pada karet alam menjadi fragmen kecil yang kemudian mengalami reaksi aromatisasi dan juga mengalami kondensasi yang membentuk struktur poliaromatik. Janata, apakah jawabannya sudah puas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Gilang Samudra. Untuk Gilang dipersilakan. Untuk pertanyaan tadi sejauh mana pirolisis dengan CO2 dapat dianggap ramah lingkungan dibanding metode konvensional. Nah, pirolisis dengan CO2 dapat dianggap lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi langsung CO2 ke atmosfer melalui penggunaan sebagai reaktan. Selain itu, proses ini mengurangi pembentukan senyawa pH beracun dan meningkatkan efisiensi energi melalui produksi syngas bernilai tinggi. Apakah untuk Ataya sudah jelas? Sudah, terima kasih Gilang. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Akmal Alonza Palton. Untuk Akmal dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Davina. Apa peran gas chromatografi mass spectrometry atau GCMS dalam penelitian ini? Nah, GCMS ini digunakan untuk menganalisis sampel cair hasil pirolisis guna mengidentifikasi dan menentukan komposisi senyawa kimia seperti PTX, limonen, PAH, dan senyawa hidrokarbon lainnya. Ini penting untuk mengevaluasi efektivitas injeksi CO2 dalam memodifikasi produk pirolisis. Apakah sudah jelas jawabannya, Davina? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk seluruh pertanyaan sudah berhasil kami jawab. Untuk kelompok 4, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sekian juga dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.